sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, shalom saudara. Senang sekali bisa kembali beribadah bersama-sama dengan saudara di rumah Tuhan. Boleh saya lihat tangan saudara yang bersemangat untuk memuji Tuhan hari ini? Hari ini kita mau sama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita, amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau belajar satu lagu baru dari NDC Worship, album Mighty, berjudulkan Bagian yang Terbaik. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini sebagai doa kita, saudara. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari angkat suaramu, kita mau nyatakan bersama. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku ingin selalu dekat, dengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Angkat tanganmu, serukan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menerima bagian yang terbaik yang telah Engkau sediakan buat setiap kami. Dan hari ini kami buka hati kami Tuhan. Mari saudara, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan, kita nyatakan bersama. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Katakan memilihmu, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga. Amin. Katakan satu yang paling berharga. Satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Yes Jesus, satu yang paling berharga.
Yesus Tuhan. Oh, mari dimanapun engkau berada, bersyukur di hadapan Tuhan, sembah Dia. Mari saudara angkat tanganmu sembah Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, senang Tuhan, we worship you God. Buat kebaikan-Mu Yesus, kita mau katakan bersama, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Biar jemaat saja katakan, memilih-Mu. Yes Jesus, kami nyatakan ini di hadapan-Mu Tuhan. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Lebih sungguh lagi serukan, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Lebih sungguh lagi angkat tanganmu serukan, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harga satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ya benar Tuhan, tiada sedikit pun keraguan kami. Kami memilih Engkau Tuhan, sebab kami percaya Engkau telah menyediakan bagian yang terbaik Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur memiliki Allah yang sungguh teramat baik di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, kami rindu untuk memberikan yang terbaik, baik dari pujian dan penyembahan kami. Dan kami siap untuk membuka hati kami, dan kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita mau sama-sama katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita yang baik, amin. Hey. Mari sama-sama nyatakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Come on. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Come on church. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan bersama. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Come on. Ku mengangkat tanganku, amin, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Everybody. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari saudara bertepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Hey! Engkau sungguh baik Tuhan. Hey! Mari sama-sama kita mau nyatakan. Engkau baik, Kau tak pernah berubah Tuhan. Oh, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita menyambut Engkau di hati kami, di atas pujian kami Tuhan. Sebab Engkau dahsyat, kebaikan-Mu luar biasa Yesus. Come on. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Come on church.
yang terbaik untuk Yesus Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini dan berikut NDC News. Ibadah Minggu 27 Juni tersedia online melalui YouTube channel NDC. Berikan dukungan Anda dengan like ibadah hari ini dan subscribe YouTube channel NDC untuk mendapatkan pemberitahuan konten ibadah berikutnya dari NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home tersedia di YouTube channel NDC setiap hari Minggu pukul 9. NDC Youth Online Service tersedia di YouTube channel NDC Youth setiap Sabtu pukul 16. Encounter Night bersama Pastor Josia Abdi Saputra tersedia di YouTube channel NDC setiap Rabu pukul 19.30. NDC Woman setiap Kamis pukul 10 diadakan secara online. Dapatkan link ibadah melalui akun Instagram @NDCWoman. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704-030-8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Bagian yang terbaik telah dirilis di YouTube channel NDC Worship dan audio digital platform seperti Spotify, Apple Music, Joox, dan TikTok. NDC Mission bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengadakan vaksinasi untuk umum usia 18 hingga 60 tahun, KTP DKI Jakarta atau domisili, yang diadakan pada Rabu hingga Jumat 23 hingga 25 Juni pukul 8 hingga 14. Bertempat di NDC Prisma. Saudara wajib melakukan pendaftaran melalui link berikut. Bagi jemaat NDC yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah, daftarkan diri Anda bersama pasangan untuk mengikuti bimbingan pranikah. Pendaftaran dimulai hari ini melalui core leader saudara masing-masing dan wajib memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Siapkanlah roti dan anggur perjamuan bagi Anda dan keluarga, karena sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh senior pastor NDC, Pastor Josia Abdi Saputra. Sekian NDC News hari ini, tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari bawa persembahanmu, kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Ini komitmen kami Tuhan, kami mau setia melayani seumur hidup kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Mari
Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sama-sama katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata. Tuhan, ini seruan umat-Mu Tuhan, ini seruan hati kami Yesus. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Apapun pergumulan kami, apapun pertandingan yang sedang kami hadapi Tuhan, kami mau tetap setia mengiring Engkau, mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Sampai akhir tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayani. Katakan sekali lagi yang mau setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah berkorban dan mati di atas kayu salib bagi kami. Dan hari ini lewat perjamuan kudus yang sebentar akan kami terima, kami diingatkan akan pengorbanan Yesus yang luar biasa. Itu sebabnya setiap jemaat berdoa sungguh-sungguh untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Sehingga kita semua mengalami lawatan Tuhan yang besar hari ini. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang siap terima perjamuan kudus katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Mari hari ini kita membuka hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara sambil kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini menyembah Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenang. Mari yang siap kita bangkit berdiri bersama-sama. Terlalu besar
bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sambil memandang kepada salib Yesus, mari kita mengangkat roti kita tinggi-tinggi ke atas. Kita mengingat ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya. Sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan dan dipecah-pecahkan bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau menanggung semua dosa bahkan penyakit kami atas tubuh-Mu. Sehingga kami percaya lewat bilur pada tubuh Yesus kami yang sakit disembuhkan. Dimanapun saudara berada yang datang dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit, pegang tubuhmu yang sakit. Dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Dan oleh sebab bilur Yesus, kami perintahkan segala penyakit dan kelemahan tubuh keluar dalam nama Yesus. Kesembuhan ilahi terjadi di tengah kami, menjamah dan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Dan sekarang mari kita angkat cawan kita ke atas saudara. Sekali lagi kita memandang kepada salib Yesus, mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya, ketika Yesus dicambuk, ketika tangan dan kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, darah tercurah bagi kita. Dan akhirnya lambung Yesus ditusuk dengan tombak. Darah bercampur air mengalir keluar, artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua bersorak haleluya. Semua bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat bilur yang menyembuhkan kami. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Angkat tanganmu dan tinggikan Tuhan. Oh, haleluya. Thank you Jesus, haleluya. Sekali lagi, semua menyembah Yesus. Haleluya. 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 Aku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat yang telah menebus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan lewat darah yang tercurah, maka dosa kami sudah diampuni, kami sudah ditebus, kami sudah menerima hidup yang kekal. Itu sebabnya kami berjanji akan setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kami, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan sekarang saatnya kami rindu mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga setiap jemaat boleh dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dan dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Seperti yang kita tahu bahwa sepanjang bulan Juni ini, tema yang kita bahas adalah shifting values atau pergeseran, bisa juga perubahan nilai-nilai.
Dan kita melihat shifting values ini sedang terjadi di seluruh dunia, saudara-saudaraku. Dan pergeseran atau perubahan nilai-nilai ini yang sangat mengerikan adalah ke arah yang tidak baik. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengatasi shifting values ini. Dan judul firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah Countering Shifting Values. Atau bagaimana kita mengcounter perubahan atau pergeseran nilai-nilai ini. Kita melihat bahwa dunia di mana kita hidup sedang mengalami kemajuan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan, dalam teknologi dan berbagai bidang yang lain. Khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika. Lewat penggunaan internet, kita melihat satu perubahan yang dahsyat terjadi di dunia ini. Berbagai media sosial yang sekarang ini sudah begitu banyak kita pergunakan, itu membawa perubahan yang sangat besar. Bagaimana kita punya kebiasaan untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Bisa lewat WhatsApp, ya, lewat Instagram, lewat Telegram, Facebook dan lain sebagainya. Kebiasaan berbelanja juga mengalami perubahan. Orang sekarang banyak belanjanya lewat apa saudara? Online, ya. Belanja online itu luar biasa. Karena lebih murah, lebih praktis dan lain sebagainya. Tapi itu juga karena ada internet. Kemudian juga bagaimana orang berkendaraan juga mengalami perubahan. Lewat yang namanya Gojek, ya, Grab. Dan sekarang yang pakai Grab, Gojek itu bukan saja orang-orang yang gak punya mobil atau gak punya kendaraan. Banyak teman-teman saya yang punya banyak mobil, pilih naik Grab. Katanya lebih praktis, ya, nggak perlu mikir parkir, nyampe langsung turun, nggak kepikiran mobilnya dan selesai. Ya, bagaimana sekarang bertransaksi juga lewat macam-macam ya, lewat cashless, e-wallet, lewat kripto. Ya, anak-anak muda sekarang banyak lari ke kripto. Dan ini merubah dunia kita secara luar biasa. Dan semua perubahan ini memang memberikan kemudahan dan manfaat bagi kehidupan kita. Namun tanpa disadari membawa juga pergeseran nilai-nilai, shifting values tadi dalam kehidupan di sekitar kita. Dan ternyata Alkitab juga sudah menubuatkan, menyampaikan bahwa pada hari-hari terakhir, dan kita hidup pada hari-hari terakhir, kita hidup pada akhir zaman, itu akan terjadi pergeseran nilai-nilai secara luar biasa. Dan seperti yang saya katakan tadi, yang mengerikan, pergeseran nilai-nilai ini bukan ke arah yang lebih baik, tapi banyak ke arah yang tidak baik, ke arah yang negatif. Nah, coba kita baca bersama-sama apa yang Alkitab katakan akan terjadi pada hari-hari terakhir di mana kita hidup di dalamnya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Di layar juga ditampilkan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ini hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini karena apa? Karena pergeseran nilai. Ya, mari kita lanjutkan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ini nilai-nilai yang sekarang ini mulai ke arah sana. Terjadi pergeseran. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Maunya ribut aja. Suka menjelekkan orang, nyinyir aja, ya. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, kelihatan masih beribadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, apa yang kita baca tadi dari firman Tuhan ini terjadi hari-hari terakhir ini. Yang saya sebutkan tadi, shifting values, pergeseran nilai-nilai yang kita lihat
terjadi di sekeliling kita hari-hari ini. Kita diajar oleh Alkitab nilai-nilai pengorbanan, kita berkorban. Tapi tadi bergeser kepada apa? Egoisme, mementingkan diri sendiri. Mengorbankan orang lain, bukan berkorban tapi mengorbankan orang lain demi uang. Ya, semua orang sekarang diukurnya uang. Ya. Nilai kerendahan hati yang diajarkan kepada kita bergeser dengan keangkuhan. Orang membual, menyombongkan diri, berlagak tahu. Jadi sekarang udah biasa orang itu jadi sombong. Ya, pamer. Biasa, semua orang melakukan. Dan ini terjadi pergeseran. Mestinya rendah hati malah sombongnya luar biasa. Nilai ketaatan bergeser. Tadi dikatakan dengan pemberontakan. Sekarang berapa banyak lihat generasi yang kita lihat sekarang ini. Banyak berontak, saudaraku. Berontak terhadap pemimpin. Gak ada respect sahabat pemimpin, berontak terhadap orang tua. Nilai respect yang diajarkan kepada kita bergeser dengan gak respect, gak tahu terima kasih, menjelekkan orang, memfitnah. Kalau saudara usia gocap ke atas ya, pasti kita masih ingat bagaimana pada zaman itu anak-anak tuh begitu respect, hormat sama orang tua. Bandingkan dengan zaman sekarang. Makin generasi sekarang gak ada respect menurun jauh. Ini terjadi pergeseran. Dan dianggap biasa ngelawan orang tua. Gak hormat sama orang tua itu biasa. Tidak tahu berterima kasih. Bahkan kita mendengar kisah-kisah yang menyedihkan. Bagaimana anak sama orang tua bisa ketemu di pengadilan. Betul gak saudara? Anak bisa tuntut orang tua. Di negara tetangga kita sampai ini saya mudah-mudahan gak salah ya. Dibikin peraturan bahwa orang tua itu dilarang untuk memberikan seluruh hartanya, mewariskan kepada anaknya selagi mereka masih hidup. Kenapa? Karena banyak kali ada kejadian ketika seluruh harta dari orang tua diwariskan kepada anaknya dan orang tua masih hidup. Tiba-tiba anaknya begitu jahat sama orang tuanya. Bahkan pernah diceritakan orang tuanya diusir dari rumah mereka sendiri. Yang sudah diberikan kepada anaknya. Hal-hal yang mengerikan. Tidak tahu berterima kasih, ini berkembang, ini bergeser. Makanya kalau saudara adalah orang yang sering membantu orang lain. Ya, dalam kebutuhan mereka. Saya mau kasih pesan sama saudara. Jangan saudara berharap orang itu akan menjadi baik, membalas kepada saudara, lalu berterima kasih. Banyak orang yang kita bantu, saudaraku, nggak terima kasih. Betul apa enggak? Atau nggak pernah nolong orang? Kok diam semua? Bahkan banyak orang yang kita bantu malah menyerang kita dan menjelek-jelekkan kita. Jadi kalau saudara bantu orang, jangan berharap, nanti saudara kecewa. Nah, ini adalah pergeseran nilai-nilai itu. Nilai kesabaran bergeser dengan garang, kata Alkitab tadi. Tidak dapat mengekang diri. Tidak berpikir panjang. Nilai kesetiaan yang kita pegang bergeser dengan suka berkhianat. Alkitab tadi bilang, akhir zaman orang suka berkhianat. Nilai kesalehan yang kita pegang bergeser dengan tidak suka yang baik. Dan hanya menuruti hawa nafsu. Dan ini mengerikan karena ini sudah masuk kemana-mana termasuk kepada anak-anak Tuhan. Dan jangan-jangan termasuk juga kita semua sudah mengalami pergeseran nilai-nilai itu. Tentang kesetiaan, tentang respect, tentang rasa terima kasih itu menurun. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita mengcounter pergeseran nilai atau perubahan nilai itu supaya kita tetap berpegang kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh firman Tuhan. Supaya di tengah perubahan yang luar biasa ini, di mana yang dulunya tabu menjadi biasa, yang dulu rasanya nggak boleh sekarang jadi boleh, kita tetap berpegang kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh firman Tuhan. Apakah kita semua siap untuk belajar bagaimana kita mengcounter perubahan-perubahan itu? Amin, saudara. Semua siap belajar firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan, ada 3 hal
yang harus kita lakukan saudara-saudara untuk bisa mengcounter shifting values ini. Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama, kita perlu menarik batas yang jelas antara nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai dunia ini. Jadi dengan kata lain, kita tuh mesti tegas. Kita nggak bisa abu-abu. Hari ini yang firman Tuhan mau ajarkan kepada kita harus tarik garis yang jelas. Ini kebenaran yang kita mau pegang atau nilai-nilai dunia. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang berdiri di dua kaki. Di antara kebenaran, nilai-nilai kebenaran, lalu di satu pihak kita juga ikut nilai-nilai dunia ini. Nggak bisa. Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini jelas sekali. Jadi kita nggak bisa di dua kaki. Pada saat saudara mengasihi dunia, tidak mungkin pada saat yang bersamaan saudara bilang, aku cinta Yesus. Aku mengasihi engkau ya Bapa. Alkitab bilang enggak mungkin. Kalau kamu mengasihi dunia, kamu enggak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Jadi kita harus memilih dengan tegas. Kita tarik garis yang tegas. Saya tahu ini tidak mudah. Karena daya tarik dunia ini pengaruhnya sangat kuat saudaraku. Yang terus menerus akan menggoda saudara dan saya. Dan iblis dengan segala kelicikannya akan terus menggoda kita saudara-saudara. Untuk kita mengikuti apa yang sekarang terjadi di dunia, perubahan ini. Makanya kalau kita sering dengar orang bilang, kalau dulu rasanya orang gak berani ya begitu ya. Sekarang orang berani. Saya selalu kasih contoh kayak orang ciuman, pelukan. 20-30 tahun yang lalu atau lebih jauh lagi orang pelukan di depan umum malu, apalagi ciuman. Sekarang saudaraku, kita yang lihat malu. Yang melakukan tenang-tenang. Saudara lihat di mall di mana orang naik eskalator sambil pelukan terus kepalanya cium-cium gitu. Terus merembet ke samping. Di lift banyak orang pelukan ciuman di lift. Sampai kita yang lihat memalingkan wajah. Belagak gak lihat. Tapi yang melakukan gak malu. Hubungan seks di luar nikah jadi biasa. Orang pacaran hubungan seks biasa. Bahkan saya sampai terkaget-kaget ketika ada orang yang meresponnya apa? Apa salahnya? Salahnya di mana? Hubungan seks waktu pacaran itu salahnya di mana? Wong suka sama suka. Sampai saya yang ditanya aja bingung gitu. Jawabnya gimana tuh? Karena hal yang dulu kita anggap jelas-jelas orang nggak usah tanya itu salah. Sekarang mereka tanya salahnya di mana? Kalau saudara dalam proses mau diberkati pernikahan, itu biasanya ada formulir yang diisi. Dan salah satu formulir itu pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah melakukan hubungan seks waktu pacaran? Atau apakah Anda sudah melakukan hubungan seks sebelum Anda menikah? Karena kan mereka mengajukan mau diberkati. Sekarang hampir pertanyaan itu menjadi nggak penting dan nggak berguna lagi. Karena ketika ditanyakan hampir, ya saya tidak mau kasih data yang gimana gitu. Tapi ya lebih banyak yang udah. Dulu kalau berani jawab, ya jujur gitu, langsung gak diberkati. Maka ada istilah pemberkatan, ada peneguhan. Bener gak yang tua-tua pasti tahu tuh. Oh udah melakukan hubungan seks sebelum diberkati. Oh gak bisa diberkati di gereja, lu ke restoran aja. Nah sekarang gak kelihatan karena semua orang maunya di hotel, di mana udah biasa. Jadi apa yang dulu tabu, jelas nggak boleh. Sekarang orang mempertanyakan,
Apa salahnya? Ini kan shifting values. Bergeser nilai. Lebih baru juga, sekarang banyak orang diberkati pernikahan. Yang menikah Adam dan Yanto misalnya. Yang sudah jelas. Tapi sekarang banyak negara memperbolehkan dengan alasan dan pertimbangan hak asasi dan kesetaraan hak. Jadi pergeseran ini pelan-pelan. Sama seperti ketika, ini ada cerita kalau orang mau mematikan kodok itu ya. Kodok yang kita taruh di atas, direbus di air gitu ya. Maka dipakai api yang apa? Kecil aja. Si kodok berenang-berenang. Gak berasa apa-apa. Tapi karena apinya kecil, panasnya pelan-pelan, betul gak? Si kodok menyesuaikan diri dengan suhu yang panas itu. Makin panas dia tenangkan terus. Dan akhirnya si kodok apa? Mati. Mati direbus di air panas, tapi pelan-pelan. Nah, yang namanya shifting values itu gak langsung berubah begitu, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan tetapi mematikan saudara-saudara. Itu sebabnya saya katakan tadi kita harus dengan tegas menolak. Kita harus dengan tegas membuat garis pemisah. Saudara gak bisa di dua kaki. Saudara mau pilih Yesus, cinta Yesus. Atau saudara cinta dunia. Ya saya mau cinta Yesus. Tapi saya juga cinta dunia. Gak bisa. Alkitab jelas bilang. Barang siapa mengasihi dunia ini. Kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Gak dimungkinkan. Saya mendorong setiap saudara. Ambil keputusan yang tegas. Bikin garis yang jelas. Jangan abu-abu. Jangan ikut-ikutan. Karena itu pelan-pelan kayak kodok tadi direbus. Pelan-pelan tapi mematikan. Saudara mungkin hari ini mulai terbawa kepada yang namanya perubahan atau pergeseran nilai-nilai. Oh enggak apa-apa. Ini bohongnya enggak apa-apa. Ini enggak masalah. Enggak bayar hutang enggak apa-apa. Kok semua orang enggak bayar hutang? Bergeser. Tapi kayak kodok tadi mati saudaraku direbus. Roma 12 ayat 2. Perhatikan firman Tuhan bilang begini. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ini yang pertama. Jangan ikut dunia. Jangan cinta dunia. Ambil garis tegas. Saya mau ikut Yesus. Saya cinta Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua. Apa yang harus kita lakukan untuk mengcounter shifting values ini. Yang kedua. Kita harus menjadikan firman Tuhan. Sebagai satu-satunya penuntun hidup kita. Bukan salah satu. Satu-satunya. Ada banyak orang yang menjadikan Alkitab ya sebagai salah satu saja. Oh tapi ada buku yang lain, filsafat yang lain. Ini yang bahaya. Mazmur 119 ayat 105 perhatikan. Firman Tuhan berkata begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Dan apa? Terang bagi jalanku. Orang percaya, saudara dan saya harus menjadikan firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi jalan hidup kita. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan harus menjadi nilai yang tertinggi dalam hidup kita. Sekali lagi, firman Tuhan harus menjadi otoritas tertinggi. Bukan buku filsafat, bukan buku-buku pengetahuan sudah baca yang lain. Tapi kan boleh Pak baca buku yang lain, boleh. Tapi apabila buku-buku yang lain, filsafat-filsafat yang lain bertentangan dengan Alkitab, kita harus menjadikan Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi. Yang setuju katakan amin.
Boleh baca pengetahuan, boleh baca buku filsafat. Dan firman Tuhan berkuasa untuk menguduskan, memisahkan kita dari nilai-nilai dan cara hidup dunia ini. 2 Timotius 3:16, perhatikan. 2 Timotius pasal 3:16 berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara-saudaraku, tidak ada cara lain untuk menghadapi godaan iblis. Supaya kita tetap berada pada nilai-nilai kebenaran Alkitab, kita harus menggunakan Alkitab itu sebagai pedang roh. Alkitab itu senjata, firman Tuhan itu senjata. Makanya ketika Yesus diserang oleh iblis, digoda oleh iblis, Yesus selalu menjawabnya, ada tertulis, betul? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Firman Allah itu pedang roh untuk menangkis segala serangan iblis dan menyerang iblis. Nah, hari ini saya ingin mengetes setiap saudara. Apakah saudara benar-benar menjadikan firman Allah itu sebagai otoritas tertinggi? Sebagai satu-satunya pedoman, penuntun hidup kita? Saya kasih 3 pertanyaan, tolong saudara jawab ya. Ada 3 pertanyaan untuk bisa saudara mencek, oh Alkitab ini satu-satunya pedoman dalam hidupku atau tidak? Jawabnya dalam hati, nggak usah jawab ke saya. Ya, pertanyaan pertama, apakah Alkitab menjadi satu-satunya kitab yang harus kita baca dan renungkan setiap hari? Jawab dalam hati. Saya harap jawabannya apa? Apa? Ya. Jangan sampai tidak. Saya sering lupa baca Alkitab, baca koran. Ya. Kita baca koran bisa nggak absen. Kita baca majalah, kita nggak pernah lupa baca buku-buku yang kita suka, kita tiap hari baca. Tapi kita nggak baca Alkitab. Nah, ini bahaya. Kita harus menjawab, ya, saya membaca Alkitab tiap hari dan saya nggak akan absen. Karena ini pedoman hidup saya. Pertanyaan kedua. Saat kita diperhadapkan dengan sebuah masalah atau situasi, apakah kita mencari tahu terlebih dahulu apa yang Alkitab bicarakan tentang hal tersebut? Jadi ketika saudara menghadapi masalah, apakah kau langsung berpikir Alkitab berbicara apa tentang masalah itu? Ketika kau harus memutuskan sesuatu, entah jodoh, pacar, pekerjaan, yang saudara pikirkan apa? Kembali ke Alkitab. Mungkin ada yang bingung hari ini. Ada cewek yang bingung di sini mungkin. Karena ada 3 cowok yang naksir saudara. Kalau yang naksir dan menyatakan I love you 3, bingung. Tapi ini good problem. Yang benar-benar bingung adalah nggak ada yang menyatakan cinta. Ini lebih bingung saudaraku. Nah, ketika saudara pilih 3 cowok, sama-sama bilang I love you. Bagaimana saudara memilihnya? Apakah berdasarkan mau gua cari yang paling kaya? Yang mobilnya paling keren? Yang kepribadiannya paling bagus? Kepribadian itu maksudnya mobil pribadi, rumah pribadi. Atau saudara kembali kepada Alkitab ketika Anda memilih jodoh. Ketika saudara mau memilih pekerjaan, diterima di 3 perusahaan. A, B, C. Apakah engkau kembali kepada Alkitab? Alkitab bicara apa tentang saya harus bekerja di mana? Dan itu artinya saudara menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi di dalam setiap hidup saudara. Pertanyaan ketiga. Apakah kita memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan firman Tuhan yang kita baca setiap hari? Jadi orang itu kelihatan benar-benar menjadikan Alkitab sebagai tuntunan satu-satunya. Sejauh mana komitmennya? Banyak orang baca Alkitab tiap hari, tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Baru baca renungan pagi, 1 jam kemudian kalau ditanya, tadi lu baca Alkitabnya di mana? Lupa. Boro-boro melakukan, lupa.
Yang penting ngabsen nama Tuhan. Ngabsen. Yang penting baca Alkitab. Sebab dia pernah dengar kalau orang tidak baca Alkitab pagi-pagi, siangnya bisa kecelakaan. Jadi dia ngabsen aja. Kan ada banyak cerita-cerita seperti itu buat nakut-nakutin. Jangan Anda baca Alkitab hanya karena absen, takut kecelakaan, takut nggak ada rejeki. Bukan. Tapi kita merasa perlu membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah pedoman dan satu-satunya tuntunan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara menjawab tiga-tiganya, iya, saya melakukan itu. Saya berkomitmen sungguh. Artinya apa? Saudara punya potensi untuk menangkal semua shifting values. Karena kau jadikan Alkitab satu-satunya tuntunan dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa menangkal, mengcounter shifting values yang sedang bekerja, bergerak dengan cepat. Di dunia di mana kita hidup, kita tetap bisa berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus dipimpin Roh Kudus. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita untuk menghadapi semua serangan iblis, godaan iblis. Ini mungkin saya berkata, gue udah tahu. Tapi persoalannya, benar nggak? Saudara betul-betul hidupmu dipimpin Roh Kudus. Karena yang diserang oleh iblis itu kedagingan kita. Karena kedagingan ini celah kita, ini memang kelemahan kita. Kedagingan kita untuk kita mengikuti kehendak iblis. Itu sebabnya dalam Galatia 5, perhatikan Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Dikatakan begini, maksudku ialah, baca sama-sama, ialah apa? Hiduplah oleh roh, rohnya huruf besar, Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi apa kuncinya? Kita menang atas kedagingan. Kalau kita hidup oleh apa? Roh. Ini kuncinya. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh ini diterjemahkan dari kata Yunani, dari kata peripatete. Peripatete ini saudaraku artinya terus berjalan. Kalau kita hidup oleh roh artinya bukan hari Minggu saja. Kita dipimpin roh. Senin enggak. Itu artinya terus berjalan dalam hidup kita. Every day, setiap jam, setiap menit kita dipimpin oleh roh. Kita baru saja merayakan Pentakosta. Yesus naik, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Kenapa Roh Kudus perlu diutus? Karena Allah tahu kita nggak bisa menang dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata, aku naik, aku akan utus penolong. Parakletos, penolong. Yang akan menyertai kamu, bahkan tinggal di dalam kamu. Jadi hari ini saya mau katakan kalau saudara mau menang atas semua godaan iblis yang menarik kita. Sehingga kita bergeser nilai-nilainya. Maka tidak ada cara lain, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, penuh Roh Kudus. Dan kita tidak pernah mempergunakan Roh Kudus. Maaf ya, mempergunakan jangan sampai dianggap salah ini. Karena Roh Kudus memang diutus kepada saudara. Menyertai saudara dan saya. Tinggal di dalam kita. Tapi kita nggak pernah pergunakan. Ingat, Roh Kudus tidak otomatis langsung bekerja. Roh Kudus bekerja sejauh kita memberikan kebebasan untuk Roh Kudus bekerja. Berapa banyak saudara hari ini mau memberi kebebasan kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupmu? Lambaikan tangan saudara. Siapa yang memberikan kebebasan pada Roh Kudus? Amin saudara. Roh Kudus akan bekerja sejauh kita kasih kebebasan. Dia akan memberikan karunia roh. Dia akan memberikan buah-buah roh. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus.
Ada banyak orang berpikir bahwa gereja kita ini karismatik tapi anti berbahasa roh. Hari ini saya mau katakan salah satu karunia Roh Kudus adalah berbahasa roh. Dan saudara perlu tahu bahwa berbahasa roh itu diberikan kepada orang percaya sebagai karunia. Tujuannya untuk apa? Alkitab bilang pada waktu Anda berbahasa roh, Anda membangun dirimu. Kita tidak terlalu mempraktekkan secara besar-besaran dalam ibadah raya. Ada beberapa pertimbangan. Karena ada banyak orang mungkin baru datang, orang percaya baru, bisa bingung nanti ini orang lagi mabok atau lagi apa. Kita agak tidak terlalu mempraktekkan secara besar-besaran dalam ibadah raya. Tapi kalau saudara secara pribadi mendapatkan karunia berbahasa roh, boleh nggak berbahasa roh? Boleh. Di gereja boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, berbahasa roh tidak membangun orang lain. Tidak berguna bagi orang lain. Berbahasa roh itu membangun imanmu sendiri. Jadi sangat bagus dipergunakan dalam doa-doa pribadi di rumah. Kalau saudara mendapat karunia berbahasa roh lah. Saya percaya ketika orang berbahasa roh itu membangun imannya. Menjadi kuat menghadapi apapun yang kau hadapi. Termasuk godaan-godaan iblis. Yang sedang menggeser nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya berdoa supaya setiap kita penuh Roh Kudus. Setiap kita berjalan bersama Roh Kudus. Karena gak ada jalan lain, kita gak cukup kuat. Untuk mengalahkan semua godaan itu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita kuat, bahkan berkemenangan kalau berjalan bersama Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biar setiap jemaat NDC penuh dengan Roh Kudus. Apa artinya penuh Roh Kudus? Hidupmu dikuasai Roh Kudus. Apa artinya penuh Roh Kudus? Hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hanya dengan kita penuh Roh Kudus, kita bisa menang atas shifting values yang sedang terjadi. Oh, semua melakukan kok. Udah biasa itu. Itu sedang bergeser nilainya. Tapi Allah ingin Anda berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab menjadi satu-satunya pedoman. Otoritas tertinggi dalam hidup kita. Bukan kata orang. Bukan kata budaya yang baru. Nilai-nilai yang baru. Bukan. Tapi Alkitab yang kita pegang. Kita percaya firman Tuhan. Taat pada Tuhan. Saya berdoa. Supaya setiap jemaat NDC. Engkau bukan sekedar Kristen. Dan KTP-mu Kristen. Tapi engkau memegang nilai-nilai kebenaran Alkitab. Jangan bergeser oleh apapun. Pegang Yesus, cinta Yesus. Sebab kalau Anda cinta dunia, cinta akan Allah, Bapa tidak ada dalam diri saudara. Saya ingin setiap jemaat NDC mencintai Yesus. Dan bukan mencintai dunia ini. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pemain musik, worship leader, singer bisa bantu saya. Saya ingin kita nyanyikan lagu baru tadi. Kalau bisa nada dasarnya naik dikit dari yang pertama tadi. Supaya lebih tinggi nada dasarnya. Saya mau nyanyi tapi saya suka lupa pertamanya. Kalau udah kalimat kedua saya bisa ikut saudara. Bisa dibantu untuk kalimat pertamanya dan kita nyanyi sama-sama. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Siapa yang mau pilih Yesus dan bukan dunia ini? Siapa yang mau pilih mencintai Yesus lebih dari apapun angkat tangan saudara?
Mari saudara yang mau memilih Yesus, kita bangkit berdiri bersama-sama. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Sekali lagi, mari angkat tanganmu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Tuhan Yesus, kami semua jemaat NDC yang hadir siang ini, kami memilih-Mu karena Engkau yang terbaik. Kami mau intim dengan Tuhan, kami mau dipenuhi Roh Kudus, kami mau berjalan dalam kebenaran, karena kami tahu dunia sedang berubah dengan semua nilai-nilainya. Tapi kami mau pegang firman-Mu, kebenaran dalam Tuhan. Kami berdoa, peliharakan jemaat dalam kasih-Mu. Jangan biarkan kami tersesat di tengah dunia yang gelap. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan biar kami tidak tersesat, kami berjalan pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Berkati semua jemaat, semua jadi murid Yesus yang sejati. Kalau kami pulang sebentar, Tuhan beserta dengan kami. Sepanjang minggu ini yang kami kerjakan dan lakukan pasti berhasil, karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Secara khusus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa berkati Indonesia untuk bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Urapi Pak Jokowi dan semua menteri, TNI, Polri mengawal kebijakan. Para pemerintahan daerah, kebijakannya benar-benar Tuhan mengatasi COVID ini segera berakhir. Indonesia segera pulih. Gereja-gereja bisa semua beribadah. Berikan kepada kami keberanian untuk beribadah, menyembah Tuhan. Walaupun tentunya kami harus menjaga dengan sungguh ibadah kami supaya aman dan tertib Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi umat-Mu. Dan kalau kami pulang, kami percaya Tuhan beserta kami. Kami buka hati kami dan kami menerima bersama hari ini anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.